10 senjata tradisional ini unik namun mematikan. 10. Rungu. Siapa sangka jika benda pada gambar di atas adalah senjata. Nama senjata tersebut adalah rungu. Bentuknya sangat unik dan mirip dengan stick glove. Rungu memiliki panjang 18 inci sampai 20 inci dengan bagian ujung yang lebih berat. Pada budaya Masai, rungu dijadikan sebagai status bahwa seseorang merupakan seorang prajurit. Memiliki dan membawa rungu adalah sebuah kebanggaan. Pemuda Masai juga menggunakan rungu dalam ajang Masai Olimpis, sebuah tradisi dari Masai dengan tantangan membunuh seekor singa. 9. Mandau. Mandau adalah senjata tradisional yang sering digunakan oleh suku Dayak. Pada zaman dahulu, suku Dayak seringkali menggunakan mandau dalam melawan klan-klan yang akan masuk ke Kalimantan. Seperti diketahui bahwa suku Dayak adalah salah satu suku di Indonesia yang ahli dalam berperang. Pada bagian mandau yang tajam, terdapat ukiran-ukiran yang berfungsi sebagai unsur keindahan. Mandau asli suku Dayak juga seringkali disebut-sebut memiliki unsur mistis atau magis. Keunikan mandau membuat tak sedikit kolektor barang dan senjata antik menjadi tertarik. 8. Kunai. Dapat dikatakan bahwa kunai adalah senjata dengan bentuk dan tampilan sederhana. Kunai juga merupakan senjata yang digunakan oleh tokoh anime dan manga terkenal Naruto. Desain kunai tergolong flat namun memiliki ujung yang runcing di bagian atasnya. Namun, kunai telah sering digunakan sebagai alat bantu untuk pertahanan hidup, misalnya saja untuk menggali tanah, bahkan untuk meruntuhkan dinding. 7. Sjambok. Sjambok adalah senjata tradisional dari Afrika yang berbentuk seperti cambuk. Jika cambuk pada umumnya terbuat dari rotan maupun logam, uniknya sjambok terbuat dari kulit binatang. Tak main-main, kulit binatang yang digunakan sebagai bahan pembuat sjambok yaitu kulit kuda Nil. 6. Fukiya. Fukiya adalah salah satu senjata tradisional unik dari Jepang. Fukiya memiliki bentuk seperti tabung bambu atau pipa. Di dalam fukiya terdapat jenis peluru yang mengandung racun. Jika ingin menggunakannya, tiup saja fukiyanya. Jenis peluru dengan racun tersebut akan meleset sesuai sasaran yang telah ditargetkan. Namun, sesungguhnya fukiya tidak digunakan sebagai senjata perlawanan atau bertarung. Fukiya lebih difungsikan sebagai senjata berburu, terutama untuk berburu-buru di hutan. Sekarang keberadaan fukiya justru lebih dikembangkan menjadi sarana kompetisi olahraga sama seperti olahraga memanah. 5. Urumi. Urumi adalah senjata mematikan yang tak hanya dapat melukai lawan, namun juga dirinya sendiri. Urumi berasal dari India bagian selatan. Urumi terbuat dari besi dan logam lainnya. Urumi terdiri dari kumpulan juluran besi yang sangat panjang, yang mencapai 122 sampai 168 cm panjangnya. Bahkan panjang urumi dapat setinggi orang dewasa. Urumi sering digunakan sebagai senjata perkelahian. Urumi dapat dipegang dengan satu tangan maupun dua tangan. Urumi digunakan dengan cara disabet, diayunan, atau dikibas-kibaskan. Urumi dianggap sebagai senjata perkelahian yang ampuh dan efisien dalam menaklukkan musuh. 4. Kyoketsu Soge. Melihat Kyoketsu Soge rasanya mirip sekali dengan perpaduan antara celurit dan pedang Indonesia. Kyoketsu Soge ibaratkan celurit dengan dua buah cabang, salah satunya berbentuk lurus dan yang lain berbentuk lengkung. Di bagian bawah Kyoketsu Soge terhubung dengan seutas tali yang tebal. Pada ujung tali tersebut terdapat piringan lingkaran seperti cakram. Senjata ini sepertinya ingin memberikan manfaat ganda dalam satu senjata sekaligus bagi yang menggunakannya. 3. Zweihander. Dapat dikatakan bahwa Zweihander merupakan senjata terpanjang dan terberat dalam sejarah. Zweihander berupa pedang. Senjata ini memiliki tinggi sekitar 178 cm dengan berat 1,4 kg sampai 6,4 kg. Zweihander digunakan oleh bangsa Swiss dan Jerman. 2. Cakram. Cakram adalah senjata tradisional dengan bentuk lingkaran. Jika dilihat secara sekilas, cakram seperti tidak terlihat mematikan. Cakram sendiri pada mulanya disebut-sebut dalam epik Mahabharata. Cakram juga disebut sebagai senjata yang digunakan oleh Dewa Wisnu dan Krishna. Cakram memiliki luas lingkaran menyerupai piring namun berlubang di bagian tengahnya. Cakram memiliki diameter sekitar 8 inci atau 20 cm, sedangkan ukuran cakram bervariasi dari 4,5 sampai 12 inci. Uniknya, cakram memiliki ketajaman yang luar biasa di bagian luar namun tumpul di bagian dalam. Pada umumnya, cakram dilempar sesuai dengan target sasaran. Cakram seringkali menghantam lengan dan leher lawannya. 1. Bambu runcing. Bambu runcing memiliki sejarah yang penting dalam kemerdekaan Indonesia. Bambu runcing adalah senjata khas rakyat Indonesia yang digunakan untuk melawan penjajahan. Sesuai dengan namanya, bambu runcing yaitu sebuah bambu yang bagian ujungnya diruncingkan untuk melawan musuh. Meskipun sederhana, kekuatan bambu runcing dalam mengoyak musuh tak perlu diragukan lagi. Hingga kini, bambu runcing yang bersejarah masih disimpan
disimpan dengan baik di Museum Monumen Yogyakarta kembali. Salah satu tokoh yang giat melakukan perlawanan dengan bambu runcing adalah Ki Hasupci. Ia berasal dari Parakan, Jawa Tengah. Bahkan karena semangat perjuangannya melawan penjajah, ia dijuluki sebagai Jenderal Bambu Runcing.